safety atau selesai. Nah itu satu, itu baru dari dinding tanah, belum lagi tali yang friksi, kan itu otomatis tali itu friksi ke batu. Walaupun kita kasih pengaman, tapi mau berapa banyak itu bukan, jangan dibayangkan bahwa itu sebuah dinding yang mulus, itu enggak. Jadi kayak batunya itu nonjol gitu. Jadi friksi sepanjang jalur itu bisa putus kapan pun. Akhirnya kita juga itu baru satu hal. Belum lagi ketika kita juga gas beracun CO2. Belum lagi kalau Merapi erupsi setiap saat. Jadi ya, membicarakan kapan gunung meletus itu kayak orang bisu bicara dengan orang tua. Tidak ada yang tahu kapan gunung akan meletus. Jadi bisa saja pas kita di bawah tahu meletus. Itu sangat penting. Jadi menurut saya kemungkinan teman-teman, saya sampaikan juga ke teman-teman yang mau ikut turun, saya sampaikan bahwa kemungkinan kita selamat itu hanya 20%. Siap atau tidak? Akhirnya setelah obrolan panjang, saya kumpulkan lagi itu subuh pagi-pagi. Saya mau turun, tapi ada syaratnya. Oke. Waktu itu Pak Triatmojo itu Taman Nasional. Oke Mas, syaratnya apa? Langsung. Pertama saya minta dari Taman Nasional menghubungi keluarga saya. Jadi kalau pamitan itu menghubungi keluarga saya bahwa ini tugas. Jadi tolong dipamitkan ke orang tua saya. Oke, nanti saya yang telepon orang tua Mas Bagat, Mas Lahar, Pak Triatmojo. Itu syarat pertama Pak. Yang kedua, syarat kedua saya minta semua peralatan. Ini nggak bisa Mas, kalau ini nyalahi prosedur. Tetap harus semua tim evakuasi harus terdaftar karena itu pertanggungjawaban kita. Ya udah, berarti saya nggak jadi turun. Loh enggak, ini kenapa Mas? Alasan Mas Lahar apa? Kenapa nama Mas Lahar nggak boleh ditulis di daftar tim evakuasi? Akhirnya saya sampaikan gini Pak, kalau nama saya tertulis di daftar tim evakuasi, sementara semua orang sudah tahu bahwa operasi ini ditutup, jenazah dilarang diambil, kemudian gagal, maka semua orang yang di sini, terutama bapak-bapak, akan kena semua. Karena membiarkan orang untuk melakukan evakuasi yang jelas-jelas tidak direkomendasikan untuk dilakukan, semua akan kena. Akhirnya udah saya mati, kalian masuk buim. Itu kalau nama saya ditulis. Tapi kalau nama saya nggak ditulis, ketika terjadi apa-apa dengan saya mati di sana, aman. Kalian tinggal bilang, wah kita nggak tahu, itu di luar prosedur, itu di luar tim, ini buktinya nggak terdaftar. Itu clear saya gitu. Kalian nggak akan terkena masalah, cukup saya kasih mati, kalian aman. Lama itu Mas Niko. Pertama mereka nggak mau, tetap nama saya mau ditulis di tim evakuasi. Saya bilang nggak boleh, saya nggak mau. Akhirnya sepakat bahwa nama saya itu nggak ditulis. Oke, akhirnya saya milih Mas itu. Sore-sore, siangnya saya telepon teman saya Polres, saya minta ini dokter Polri. Ya tahu, mereka udah tahu kan kerja didatangin waktu itu dokternya Pak Purnomo kalau nggak salah namanya. Mau perang Mas, ya Pak. Disuntik beberapa kali saya didoping gitu. Seketika itu instan loh itu. 1, 2, 3 kali saya disuntik. Jadi kayak langsung wah matanya itu langsung jelem gitu ya. Langsung mulai itu Mas. Akhirnya saya bentuk tim, milih tim. Waktu itu nama apa tujuan saya lupa. Tim awal itu yang mereka bantu bawa alat-alat saya naik. Anak-anak basecamp semua ini. Karena saya udah tahu lah mereka seperti apa. Ibaratnya kalau urusan Merapi ya nggak bisa diragukan lagi. Apalagi waktu itu ada Mas Gimar. Mas Gimar itu anaknya yang punya basecamp. Artinya
dia Merapi itu udah kayak lahan bermainnya, tempat bermainnya itu anak-anak basecamp semua. Saya ajak naik. Itu di situ saya mulai merasa kayak ini bukan sesuatu yang biasa. Saya keluar dari posko, saya menaik orang satu kampung itu di luar sana. Jadi kayak orang mau melepas kepergian itu loh di luar sana. Saya kan naik pickup waktu itu kan, naik ke Yusua itu dari posko naik. Hati-hati sekampung maksudnya kayak gitu sih. Dan saya kira apa saya mati beneran aja itu, apa saya mati beneran ini. Terus saya pamit ke beberapa teman, terus ya pamit saya naik gini karena saya tahu kan nggak akan bisa ngabarin mereka nanti di atas seperti apa, nggak akan ada sinyal di atas. Saya pamit semua. Saya juga mikir kalau saya mati paling nggak saya udah pamitan gitu kan. Akhirnya saya naik. Malam saya naik sama 6 apa 7 orang saya lupa. Nah, ini memang bukan sesuatu yang biasa, bukan evakuasi biasa. Saya naik Merapi itu mungkin sama teman-teman Barameru itu ribuan kali, bukan ratusan kali ya, mungkin ribuan kali, bahkan sehari naik 2-3 kali itu biasa kalau dulu. Sampai pos 1 kita itu KO semua. Itu saya KO semua mas, tim saya ini KO, bener-bener KO. Jadi kayak nggak punya otot lagi, udah waduh kok kayak gini ya itu, mendung tebal terus sampai pos 1 udah kita dulu. Itu mungkin seumur saya naik ke Merapi sampai pos 1 Tepar baru itu, belum pernah sebelumnya. Akhirnya kita putuskan istirahat di situ. Di pos 1 itu kita istirahat, tidur. Kita semua tidur. Sebelum tidur saya ngomong sama teman-teman. Kan waktu itu gerimis ya, karena saya juga merasa kayak nggak usah ambil aja itu. Ini kalau hujan kita turun, kita nggak usah evakuasi. Tapi kalau cerah kita evakuasi. Kan 90% hujan mas, sudah gerimis 90% itu akan jadi hujan gitu. Karena saya juga udah ogah-ogahan gitu kan. Cerah. Jadi habis gerimis itu kayak malah cerah. Habis itu kita tidur. Nah, pas saya terbang. Jalur pendakian itu kayak di sini ada pohon, di situ ada batu, di sini ada. Itu kayak hafal gitu kan, di luar kota. Lucunya mas, Gimar itu yang anak yang punya basecamp gitu. Naik Merapi ribuan kali kan. Belum pernah sekalipun dia buang air di Merapi karena sangat menjaga itu buang air mas. Temen saya sampai semua, jadi kayak saya enggak, jadi kayak saya itu merasa pengen buang air, saya itu kayak saya wakil orang itu lucunya di situ. Kemudian kita sampai ke Pasar Bubrah itu sekitar jam 6:30 atau jam 6. Kita udah ada tim kan sana, kita kan kontekan radio terus, kita udah dibikinin kopi dan lain-lain, bikin mie, sarapan andalan kan, bikin mie, kita istirahat sebentar, kemudian kita kumpulin tim, kita briefing di situ, kita tentukan. Waktu itu kumpul banyak sekali, mungkin hampir 100-an orang di situ yang mereka memang benar-benar ibaratnya yang sampai sana itu udah terfilter. Ibaratnya dari masing-masing tim SAR itu udah ngirim orang-orang terbaiknya. Dari SAR DIY ngirim orang terbaiknya, dari SAR Padang orang terbaiknya. Udah benar-benar dari masing-masing organisasi ngirim orang-orang terbaik. Jadi ratusan orang yang di misalnya di Pasar Bubrah itu bisa dikatakan itu orang-orang pasukan khususnya semua ini, orang-orang SAR semua yang memang udah, wah di situ saya kayak waduh ini senior saya semua ya gitu kan, orang-orang yang ekspert semua. Akhirnya di situ saya sampaikan bahwa saya siap untuk turun ke kawasan itu, terus saya siap jadi leader, tapi saya juga siap jadi pengikut gitu. Artinya kalau saya yang jadi pengikut, saya akan
mengikuti apapun prosedurnya dari teman-teman yang ada di situ. Tapi kalau saya yang jadi leadernya, teman-teman juga harus mengikuti apapun prosedur nanti yang saya sampaikan. Akhirnya keputusan diambil bahwa oke, Mas Lahar yang memimpin, dengan pertimbangan Mas Lahar pernah turun ke sawah. Oke, tapi saya butuh ditemani orang-orang yang memang expert di bidang yang memang benar-benar mumpuni. Akhirnya karena saya tahu nih semua ini memang orang-orang yang expert di bidangnya, orang-orang yang mumpuni semua di situ. Akhirnya saya ini meminta orang-orang yang paling nggak saya kenal dulu nih secara pribadi. Akhirnya ditunjuklah 5 orang dari Sardiye waktu itu, Mas Indro, Mas Moksin, Mas Alto, terus siapa saya lupa namanya, contoh 5 orang, tunjuk 5 orang, 6 orang bersama saya. Saya naik. Kita turunnya nanti jam 11 siang baru turun ke kawah. Kenapa Mas? Mungkin kan klenik kan, mungkin dibikinnya klenik itu ya. Ini bukan klenik, saya bilang. Jadi ini sedikit edukasi juga buat teman-teman pendaki. Jadi gas CO2 itu hanya bisa hilang, bisa terlarut, bisa larut ya, bisa hilang oleh panas matahari. Jadi kalau kita mau memasuki daerah gunung berapi yang di situ terindikasi ada CO2 yang pekat, itu pastikan ketika terik matahari. Makanya kayak yang lucu itu kayak Semeru itu kan, malah kita mendekati puncak harus dini hari, atau itu kan salah. Nggak boleh siang. Nggak boleh. Harusnya siang. Karena CO2 itu baru akan terurai oleh sinar matahari. Oh gitu ya? Iya. Jadi itu sebenarnya pemahaman yang salah yang diteruskan turun-temurun kan, itu Semeru itu. Sebenarnya itu kurang tepat. Mungkin pertimbangan mereka karena erupsinya kan. Mungkin. Berarti proses turunnya itu berapa hari setelah kejadian? Itu berarti 3 hari setelah kejadian. Jadi setelah kita sampai puncak, ternyata teman-teman ini, ya saya maklum karena mereka nggak tahu kan gambaran di bawah seperti apa. Salah nih masang alatnya, bukan salah alat ya, tapi salah posisi. Jadi harusnya memang di puncak persis, di samping puncak, mereka malah di jalur kita turun. Jadi kan itu jualan Mas. Jadi waktu itu saya bikin jualan, satu jalur itu untuk tim rescue turun ke dasar kawah, satu jalur kali lagi untuk narik mayat gitu. Jadi akhirnya kita udah buru-buru waktunya karena udah siang kan, dan saya tuh berharapnya saya di bawah itu tepat matahari di atas itu biar CO2 tadi terurai. Hanya kita ya udah, ini yang penting alat ini, peralatan ini dipindah ke sana. Saya itu yang tim saya turun, kita harus turun sekarang karena kita kejar-kejaran sama waktu. Akhirnya benar, kita bikin lagi 2 tim, satu tim masang jalur evakuasi, satu tim mulai turun. Akhirnya kita turun. Saya pertama turun, kemudian disusul 5 orang lainnya, tapi itu nggak sampai dasar. Jadi kita berenam itu saya berhenti di namanya Band 50. Band 50 itu saya namain saya waktu saya pertama turun ke kawah dulu. Jadi itu tempat dimana benar-benar black, udah nggak bisa
safety itu lah. Full safety. Seharusnya pakai baju tahan panas juga seharusnya kan, tapi saya enggak, saya cuma pakai kaos oblong kayak gini, pakai celana jeans, udah pakai sepatu trekking biasa. Terus saya turun sampai dasar. Kan kawah itu ini Mas, tak kasih gambaran saja, bukan sesuatu, bukan tempat yang datar kayak gunung pasir, itu bukan. Jadi dalam kawah itu batu itu gede, segede-gede rumah lah batunya itu, gede-gede, batu itu gede-gede. Artinya saya nggak tahu ini mayatnya itu di mana, walaupun saya udah di dasar kawah. Nah, dan disitulah kita ada tim lagi nih yang di puncak, yang mandu. Dia pakai kropong, pakai binokuler, mandu sana pakai thermal cam. Jadi dipandu, saya harus jalan kemana itu dipandu. Jadi lucu kayak film kartun orang nyari harta karun gitu lah. Jadi kayak saya berjalan 20 meter ke depan gitu kan, berhenti di depan suhunya sekian derajat, belok kiri kayak gitu. Dipandu terus itu dari atas pakai alat thermal cam itu. Terus itu suhunya sekian derajat, lurus 100 meter lurus gitu Mas. Jadi nggak semudah yang kita masuk nemu itu, enggak. Jadi itu dipandu pakai thermal cam, di mana. Nah, ini ada kejadian yang asik nih di sini. Pas tengah hari saya itu kan berhenti Mas, karena capek juga. Saya ngerokok, terus saya bawa bekal waktu itu 1 batang coklat sama satu botol kecil air mineral. Saya makan coklat, minum sama ngerokok. Sambil ngerokok, terus ada yang datang. Ya memang sebenarnya saya tuh malas menceritakan ini karena saya nggak bisa membuktikan apapun, tapi saya mengalami ada yang datang yang dan itu sosok yang sama setiap kali saya naik Merapi. Dari mulai 2010 waktu itu saya percobaan di Merapi sampai hari ini pun sosoknya sama, selalu sama itu. Saya manggilnya Simbah itu nyamperin datang. Pas saya duduk kayak gini datang bener di depan muka saya. Dia ngomong pakai bahasa Jawa, tapi nanti saya terjemahkan. Ngomong, harap kenapa le? Cah ngeladak, ya memang kok jipuk barang. Itu ngomong, mau apa le? Ngeladak itu kurang ajar. Jadi anak kurang ajar seperti itu ngapain diambil? Terus saya tanya, ngeladaknya pripun, kurang ajarnya gimana? Mustafaku diinjak-injak, jadi mahkotanya diinjak-injak. Terus saya bilang, pangapunten Mbah, saya tetap harus ambil. Ini petunjuk. Ini sebenarnya konten sini jalan tak. Kalteng ke sini ke kiri.
Bye.